Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Jumaran, ketemu lagi di Jumaran Podcast. Perkenalkan, nama saya Nur Aini dan ini rekan saya Diva Dwi Fitria Berliana yang akan nemenin kalian dari awal sampai akhir. Nah, sebelum ke pembahasan yang lebih lanjut, saya persilahkan kepada narasumber untuk bisa memperkenalkan dirinya masing-masing. Kemana? Halo Sobat Jumaran, saya Rizka Mukaroma. Saya salah satu finalis Duta Baca Garut 2024 kategori pelajar. Saya perwakilan dari MA Plus Al Ittihad PBI 104 dari Kecamatan Cikajang. Saya juga nggak sendiri masuk ke finalis Duta Baca Garut ini. Saya bertiga sama Nabil dan juga rekan seperjuangan saya Zahra. Moto hidup saya karena sekarang sedang menggeluti di dunia literasi, baru memulai gitu ya. Khairun nas anfa'uhum linnas, dan ini juga berkesinambungan dengan program kerja kedepannya nanti. Mungkin perkenalan udah disampaikan oleh Teriska. Nama saya Zahra Sofianur Syami. Saya perwakilan dari MA Plus Al Ittihad juga sebagai finalis Duta Baca Kabupaten Garut. Sekian. Ini saya mau nanya nih. Kan saya juga salah satu followers Duta Baca. Dari dulu sampai sekarang saya belum mengerti nih kenapa seseorang itu bisa jadi duta baca atau bagaimana sih cara seseorang itu bisa menjadi duta baca? Apakah harus membaca terus-menerus atau bagaimana? Bisa dari Teh Zahra. Mungkin sebagian dari kalian menganggap literasi itu hanya membaca buku saja. Literasi tidak sesempit itu. Literasi adalah kemampuan seseorang untuk menyelesaikan persoalan hidupnya melalui sumber daya yang tersedia. Informasi tersebut bisa dicari dari internet ataupun berdiskusi dengan orang-orang ahli, ataupun bisa langsung datang ke perpustakaan saja. Jadi seseorang disebut memiliki kemampuan literasi membaca, dia mampu menyelesaikan hidupnya dan kemampuan memahami informasi yang dia persiapkan. Maka kata kuncinya yaitu memahami, bukan sekedar membaca, tetapi dipahami lalu dipraktikkan. Seperti itu. Ya sih, betul banget ya tadi kata Teh Zahra bahwa literasi itu luas banget loh gitu. Tidak hanya literasi itu tentang membaca saja, tapi literasi itu mencakup berbagai aspek kehidupan, bahkan di kehidupan kita, bahwa semuanya itu diatur atau bertumbuh ke literasi gitu. Di sini ada 6 literasi dasar yang memang harus difahamkan. Yang pertama ada literasi baca tulis, di mana seseorang memiliki kemampuan untuk membaca, memahami, terus mengenali gitu ya isu-isu mengenai berita terkini gitu. Dan ini selalu ada gitu ya di kehidupan kita sehari-hari, di mana kita berinteraksi dengan sesama, kita mengakses informasi baik itu dalam digital maupun dalam nyata gitu ya. Itu kita dapati melalui literasi gitu, di mana kita juga bisa menyampaikan informasi ataupun pesan dari tulisan yang jelas dan efektif. Kayak contohnya dalam kehidupan kita, dalam belajar kita pasti baca tulis gitu. Dalam dalam kehidupan sehari-hari kita juga kalau menggunakan WhatsApp kan baca tulis. Jadi ya itu sih yang pertama. Terus yang kedua ada literasi numerasi, di mana seseorang memiliki kemampuan dan juga kecakapan dalam menggunakan, mengolah angka dan juga matematika gitu. Baik itu pengurangan, penjumlahan, pembagian, presentasi ataupun yang lain sebagainya. Dalam kehidupan sehari-hari pun ini digunakan ketika kita bertransaksi, terus ketika kita mengolah data dan juga dalam pekerjaan gitu ya. Terus yang ketiga ada literasi
sains, di mana kita menggunakan pola pikir kritis, evaluasi, dan juga menggali ya gitu informasi, bahwa ilmuwan-ilmuwan dulu itu menemukan informasi dari lapangan yang nyata dan mengumpulkannya menjadi sebuah data yang sempurna sehingga dikemukakan ke dunia gitu. Dan ini menjadi peradaban yang bagus gitu di masyarakat. Ini juga didapat dari literasi. Contohnya kita sekarang belajar tentang ilmu fisika, ilmu kimia, ilmu geografi, ilmu astronomi, itu didapat dari literasi sains gitu. Dan yaitu ya tadi tiga dasar literasi. Terus berarti teh kalau kita belajar matematika, fisika kan hitung-hitungan tuh ya. Berarti itu juga termasuk literasi ya? Iya, betul banget, karena itu literasi itu bukan hanya alfabet, maksudnya A, B, C, D, tapi juga angka itu termasuk ke dalam literasi, di mana kita mempunyai kecakapan dalam mengolah data gitu ya, data tadi, data angka maupun data A, B, C, D gitu ya, alfabet. Terus ada lagi 3 dasar literasi yang lain yang akan disampaikan oleh Teh Zahra. Mungkin 3 lagi literasi dasar. Yang keempat mungkin literasi digital, di mana literasi digital ini menggunakan teknologi digital dengan perangkat yang digunakan perangkat keras, yaitu dengan menggunakan komputer maupun smartphone. Adapun perangkat lunaknya juga menggunakan seperti internet ataupun program-program lainnya juga. Mungkin yang kelima, literasi finansial, di mana literasi finansial ini sangat penting untuk kemampuan yang menyangkut pautkan dengan keuangan, maupun itu keuangan pribadi ataupun keuangan keluarga, seperti itu. Mungkin yang terakhir ada literasi budaya dan kewargaan, di mana literasi budaya dan kewargaan ini berpartisipasi sebagai aspek budaya dan masyarakat, termasuk pemahaman tentang nilai-nilai, norma, ataupun praktek budaya, seperti itu. Serta peran tanggung jawab sebagai warga negara juga, literasi budaya dan kewargaan, seperti itu. Ternyata tidak hanya alfabet, matematika, keuangan di rumah tangga pun Iya, itu termasuk literasi. ya literasi. seperti itu. Terus sekarang kan kalian udah jadi finalis di Duta Baca Garut. Emang sebelumnya motivasi apa sih yang menjadi motivasi kalian untuk daftar dan sekarang sudah menjadi finalis Duta Baca? Oke, dari aku dulu ya. Tentunya aku daftar di Duta Baca Garut ini ingin mengembangkan kapasitas juga kualitas diri aku, karena jujur aku ini bukan seseorang yang kutu buku gitu ya, belum menjadi seseorang yang kutu buku. Sedangkan kan kalau orang nilai kayak wah Duta Baca pasti kutu buku, pasti suka baca gitu. Padahal aku pun masuk Duta Baca ini di mana orang-orang kan ya nilainya kayak kutu buku gitu, padahal aku sendiri pun ini tuh sedang meningkatkan kualitas dan kapasitas diri untuk bisa lebih dekat dengan literasi gitu. Jadi kalau orang-orang miris melihat warga Indonesia yang minat literasinya 1000 banding 1, justru aku miris ke diri aku sendiri gitu. Walaupun ya suka baca ya suka gitu, tapi ya itu tadi, aku belum serutin dan sekutu buku itu dalam membaca. Jadi tentunya yang menjadi motivasi besar aku ingin meningkatkan kualitas juga kapasitas diri aku. Dimana di video advokasi aku kemarin juga aku sebutkan bahwa ketika aku memutuskan untuk daftar di Duta Baca ini, pilihan aku ke depannya hanya 2, yaitu membumikan literasi kepada diri saya sendiri dan membumikan literasi kepada diri saya juga kepada halayak gitu. Dan ternyata pilihannya yang kedua, makanya ini menjadi beban yang cukup berat bagi saya karena akan menjadi konsumen sekaligus produsen dalam membumikan literasi itu sendiri gitu. Selayaknya Salman Al Farisi dulu di zaman Nabi Muhammad SAW, bahwa
kalau kamu mau cinta terhadap sesuatu, maka cari tahulah hal menarik di dalamnya gitu. Dulu di zaman Nabi Salman Al Farisi mencari-cari sosok Nabi terakhir gitu, sampai dia diperjualbelikan, ditipu dan lain sebagainya, sampai-sampai dia melihat kebenaran dari kitab-kitab sebelumnya bahwa kebenaran Nabi Muhammad, dan dia langsung masuk Islam gitu. Semoga saya pribadi mengambil ibrah dari sana bahwa ya kalau kita mau cinta terhadap sesuatu, maka kenalilah lebih dekat dengan hal itu gitu. Jadi itu sih yang paling besar motivasi bagi saya melihat mirisnya diri saya. Walaupun ya pencapaian saya hingga detik ini gak sedikit, tapi ya kalau dilihat dari segi literasi kayaknya masih kurang gitu. Kalau Teh Zahra gimana nih? Mungkin sama ya kayak Teriska, bahwa kita belum kayak membaca itu Kutu buku gitu. Kalah jadi atau kalah ik kalah kalah ya Jril ya kamu akan pencet nanya coba siapa tuh mungkin sama ya kayak Teh Rizka, kita sama-sama kutu buku gitu. Bahkan banyak orang yang bilang pas kita daftar ya, emang sana kamu udah bab gitu. Kita terus diam aja ya gitu, mau ngejawab apa kan kita juga sama belajar gitu ya. Kalian daftar gak online? Online juga, tapi persyaratannya ya tentu itu kita ke Garut, ke puskesmas, itu persyaratannya ya sangat Panjang. ya. Mungkin sama ya kayak tadi Teh Rizka, bahwa kita belum menjadi kutu buku gitu, belum seperti orang-orang yang banyak banget membaca bukunya gitu. Bahkan pas kita awal masuk daftar gitu ya, pas daftar banyak banget yang bilang udah berapa buku yang kalian baca gitu. Kita juga sampai semangat kita tuh luntur gitu kan. Udah itu teh pas udah masuk 40 besar ya. Pas Kayak diremehin banget. gitu. Justru itu menjadi pecutan banget ya buat kita untuk lebih maju lagi. Maka dari itu kita ingin membuktikan bahwa kita juga bisa kayak mereka yang banyak banget membaca bukunya gitu, sampai Jadi seorang gitu. gitu ya. Karena kita juga sama-sama belajar dan tentunya sama-sama berkembang juga. Mungkin bahkan mereka kan emang bilang bahwa hanya baca buku aja, tetapi tidak Tapi kalau mereka kan tanya nih, udah berapa buku nih gitu kan? Emang harus banyak gitu. Dihitung gitu berapa, harus berapa. Justru enggak juga ya. Enggak juga. Tapi kalau mau baca bebas, mau baca novel, buku apa, Iya. apa Justru juga bisa. ya kata Bana juga siap. Iya, offset, iya tas offset. Offset. Nah, disilam kita ini. Yes. Mau kadang itu Kia. gimana dia teh? Kia duaan. Pas dia gimana dia? Naon gitu? Naon gitu? Pertanyaan. Anu Jadi novel. kita baca itu. Oh iya. Kan tadi kalian diremehin ya. Ditanya udah berapa banyak buku yang kalian baca. Emang harus banyak banget? Enggak juga ya. Justru sebagaimana yang tadi kita sebutkan bahwa ya literasi ini luas banget, nggak cuman hanya membaca buku, novel dan lain sebagainya. Justru literasi itu bukan hanya sekedar membaca aja, tapi sampai ke memahami gitu. Terus kalau sebagai duta baca nih ya,
Kalau mau baca buku itu bebas, apa harus baca buku tentang motivasi kah? Atau mau baca novel juga boleh? Atau gimana? Bebas sih ya, apa aja boleh. Yang penting ya kita punya minat baca, itu juga udah bagus banget gitu. Karena kan sekarang di Indonesia lagi minim Kurang. gitu. Jadi ya untuk membaca hal yang disukai aja itu udah bagus gitu. Karena kata Mbak Najwa Shihab juga hanya perlu satu buku untuk cinta pada pembaca, maka cari buku itu mari jatuh cinta gitu. Jadi nggak ada batasan mau buku apapun itu gitu. Oh iya. Di Pak? Oke, terus sekarang kan Teh Zahra dan Teh Rizka masuk ke Duta Baca 2024 ini. Program apa yang akan dibawakan di Duta Baca ini? Mungkin dari saya dulu. Program yang saya bawa ada 3 program, yaitu yang pertama program berisik, di mana program ini mempunyai kepanjangan yaitu bercerita asik, sebuah kegiatan yang mendongeng sebagai cara berliterasi dengan mengangkat dongeng legenda maupun karangan dengan konsep berliterasi yang asik, yang tidak hanya membaca dan melihat saja, tetapi mendengarkan pun sama seperti literasi gitu. Mungkin yang kedua, Oh ya Teh, dari berisik dari program berisik itu apa Teteh baca dongeng dulu lalu diceritakan atau Teteh berpikir sendiri lalu menceritakan? Saya tadi bercerita rakyat, berarti sudah ada cerita. Astagfirullahaladzim. Sudah ada ceritanya. Jadi mungkin lanjut. Mungkin program yang kedua yang saya ambil lagi yaitu program LITSI, di mana program ini mempunyai kepanjangan yaitu literasi kolaborasi, di mana kegiatan yang mengkolaborasikan sekolah yang ada di Kecamatan Cikajang khususnya dan umumnya di Kabupaten Garut sendiri, untuk bertujuan meningkatkan insig baru mencapai berliterasi. Mungkin yang terakhir, program yang saya bawa itu program Serbuk, di mana meningkatkan baca minat siswa untuk membaca dengan buku pribadi ataupun buku dari sekolah dengan batas waktu yang ditentukan untuk menceritakan ataupun pendapat dari yang diambil dari buku tersebut. Seperti itu program yang saya bawa, yaitu ada 3. Yang pertama ada berisik, bercerita asik. Yang kedua ada program literasi kolaborasi, dan yang terakhir mungkin ada program Serbuk. Mungkin dari saya itu. Kalau dari Teh Rizka gimana nih? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Program yang aku bawa juga sama ya 3, tapi sebelumnya kalian yang udah nonton video advokasi sama platform literasi punya aku, Aksara Muda, pasti kalian udah tahu gitu ya 3 program kerja aku ke depannya apa. Yang pertama, sebelum ke program, sebetulnya ini nyambung banget ya programnya. 3 program yang sangat berkesinambungan dan juga berkesinambungan. Maaf. Langsungnya. Oke, program yang aku bawa itu sama ya 3. Tapi sebelumnya kalian yang udah nonton video advokasi aku, juga platform literasi aku, Aksara Muda, pasti kalian udah pada tahu bahwa 3 program ini merupakan 3 program yang berkesinambungan, gimana ya? Aku tuh gak terfokus dengan buku gitu ya, karena yang tadi juga aku belum menjadi kutu buku, jadi kayaknya belum pantas untuk kayak bedah buku, gali buku, ataupun seputar buku yang lainnya gitu. Jadi aku mengambil kayak literasi yang memang mengedepankan sosialis dan juga empati gitu. Di sini
Ini tuh kayak pas banget karena sesuai dengan moto aku yaitu Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah mereka yang bermanfaat bagi manusia yang lain. Juga sesuai fashion aku karena sebagai anak yang terlahir atau berperan dalam dunia organisasi, dunia prestasi dan juga sosialisasi gitu ya. Kayak ini tuh aku harus bisa mengembangkan 3 passion ini gitu. Dan ternyata akan aku curahkan gitu di program literasi aku. Yang pertama ada literasi prestasi, di mana orang-orang yang memiliki pikiran kritis, memiliki ambisi, mereka adalah orang-orang yang memang bagus gitu literasinya, di mana mereka punya tujuan, ambisi, prestasi ke depannya. Prestasi itu pasti setiap orang beda-beda. Ada yang di bidang seni, olahraga, akademik atau yang lainnya, tapi semua itu pasti didapat dari literasi gitu. Gak mungkin seseorang bisa berprestasi tanpa literasi gitu. Literasi di sini juga luas banget karena seseorang yang berprestasi itu pasti berliterasi itu melihat berliterasi ke lingkungan sekitar, sosial mereka. Kalau lihat kata orang-orang, kita tuh gak bisa berprestasi teori tanpa aksi ataupun aksi tanpa teori. Jadi dua hal ini memang harus ada gitu ya dalam diri orang-orang yang memang berambisi untuk punya prestasi. Jadi mereka itu orang-orang yang berprestasi itu hebat banget karena mereka mampu berliterasi kepada dirinya sendiri, mengenali potensinya itu apa gitu. Terus dia juga hebat banget bisa mengenali lingkungan sosial mereka. Kayak misalkan kalau kita mau ikut event apa, lomba apa gitu, pasti kita tuh orang-orang yang berprestasi itu lihat gitu. Wah, ini sainganku tuh segini kapasitasnya gitu. Aku kapasitasnya segini, apakah mau atau enggak diambil gitu. Itu pasti literasinya bagus banget sama orang-orang yang berprestasi. Makanya berpikir kritis dan juga memiliki ambisi ini penting banget bagi orang-orang yang berliterasi prestasi gitu. Terus yang kedua ada, nah prestasi ini tentunya berdampak besar terhadap diri sendiri ya. Walaupun pada kenyataannya ya pasti orang-orang di sekitar kita, orang-orang yang sayang sama kita pasti ikut seneng gitu ya dengan prestasi kita. Tapi dampaknya pasti ke diri kita sendiri gitu ya, bermanfaatnya ke diri kita sendiri. Terus yang kedua ada literasi organisasi. Di mana literasi organisasi ini sebelumnya kata Kang Haikal kemarin di pemateri masa inkubasi yaitu menjelaskan tentang proses berpikir kreatif, menceritakan kreatif gitu ya, bercerita kreatif. Dan aku dari SMP emang sampai sekarang tuh aktif di organisasi, jadi kayak wah ternyata selama ini aku menemukan proses berpikir yang kreatif tuh di organisasi gitu. Gimana hebatnya orang-orang yang berorganisasi itu, mereka bisa, pasti organisasi itu kan gak mungkin terbentuk tanpa tujuan, makanya pasti di setiap organisasi pasti ada permasalahan untuk mencapai tujuan tersebut gitu. Visi misi juga. Visi misi juga, dan pasti itu bakal ada klimaks gitu, dimana penyelesaian masalah dan itu diselesaikan walaupun itu misalkan masalah dari bidgar sekretaris, tapi gak mungkin diselesaikan hanya oleh sekretaris aja, tapi semuanya berkumpul, dimana di dalam satu ruangan berbagai argumen terlontar gitu ya. Dan dipimpin oleh satu orang, bahkan mereka tuh ada yang research gitu ya di jurnal-jurnal tentang permasalahan tersebut. Terus ada juga yang memang pure dari otak mereka yang fresh gitu. Itu tuh semuanya argumen dikumpulkan, terus proses menyimpulkan, proses menyatukan semua argumen-argumen itu literasi yang bagus banget karena proses berpikir yang abstrak dari kata-kata yang berbeda-beda tetapi bisa disatukan menjadi sebuah solusi yang sangat bagus gitu ya. Ini tentunya menjadi literasi yang betul-betul memahami konteks di dalamnya gitu. Makanya kenapa berpikir kritis itu penting, karena dalam organisasi kita dilatih untuk bisa kritis gitu terhadap lingkungan dan permasalahan yang ada gitu. Karena di masa depan nanti kalau kita hanya mengandalkan akademik saja, pasti kita akan tergantikan oleh robot-robot yang lebih canggih dan juga robot-robot yang lebih pintar gitu. Tapi apalagi sekarang ada AI kan. AI sekarang. Tapi kalau kita berpikir kritis, kita mengenali, menggali informasi di sekeliling kita, pasti kita tuh kayak menumbuhkan inovasi-inovasi baru gitu ya dalam kehidupan. Dan inilah yang dibutuhkan di masa depan nanti, bukan hanya akademik, karena akademik aja itu bakal tergantikan oleh kecerdasan buatan gitu ya, kayak AI tadi. Makanya di organisasi ini kita dituntut untuk berpikir kritis. Makanya di platform aku sebutkan bahwa
mari kita berpikir dan kritis bersama gitu. Terus yang ketiga, yang terakhir, sebelumnya pasti di organisasi itu kita menimbulkan manfaat ataupun dampak bagi diri kita sendiri, khususnya untuk meningkatkan kritis. Terus orang-orang di sekitar kita juga, tim kita di organisasi juga permasalahan yang teratasi gitu ya solusinya. Itu sih dampak dari organisasi. Terus yang terakhir itu literasi usia dini. Kita kalau udah hebat di diri sendiri, kita udah bisa hebat bersama organisasi, kita udah banyak ilmu nih, ya pasti kita butuh wadah untuk kita menyalurkan ilmu tersebut, karena sombong banget kalau kita tidak menyalurkan ilmu itu. Makanya literasi usia dini ini perlu gitu, karena kita sebagai orang yang berilmu tentunya harus menyalurkan ilmu tersebut ke yang lebih membutuhkan gitu, anak-anak kecil usia golden age yang tepat banget dijadikan sasaran, karena mereka lah penentu pencetak bangsa gitu. Apalagi ini sebentar lagi 2045 kita bonus demografi. Ini kalau program ini bisa terjalankan gitu ya, pasti ini dampaknya bakal bagus banget, karena usia golden age ini bagus banget untuk kita menerapkan habit kepada anak-anak. Buku apapun itu, asalkan mereka suka baca buku gitu. Dan ini pun akan berdampak ke masa depan nanti gitu ya, anak-anak itu akan membudayakan literasi. Makanya aku juga sebutkan bahwa kita sebagai duta baca itu harus bisa membenahi dan juga membenahi di sini kepada anak muda yang memang kayak aku dan Zahra tadi ya belum sempurna dalam cinta literasinya. Terus kita bubuhi anak-anak yang memang otaknya masih fresh, dan kita bisa membubuhi mereka dengan budaya-budaya literasi supaya berdampak untuk masa depan nanti gitu. Itu sih 3 program dari aku. Kita bermanfaat bagi diri kita sendiri, bermanfaat bagi diri kita dan juga orang lain. Kita juga bermanfaat untuk generasi gitu. Menarik sekali ya. Oke. Ini closing statement. Oke, closing statementnya nih dari Teh Zahra dan Teh Rizka, ada gak? Closing statement dari aku mungkin pesan untuk anak-anak muda, khususnya aku sendiri dan umumnya bagi kita semua, bahwa lebih kritis dan pekalah kita terhadap lingkungan sosial. Karena percayalah, bangsa ini belum sepenuhnya merdeka, bangsa ini masih bergelut dengan usaha, bangsa ini masih diperdaya sumber daya alamnya gitu. Maka zaman tentunya akan terus berkembang, media akan terus ada gitu. Kita harus bisa menggunakannya dengan tepat dan juga bermanfaat. Jangan sampai kita terperdaya di dalamnya, karena percayalah dunia akan senantiasa menggerogoti kita kalau kita tidak bercengkrama untuk memajukan bangsa kita gitu. Makanya karena aku sudah terjun dan tercebur gitu ya di dunia literasi, aku mengajak kepada kita semua untuk mari kita kritis dan juga kenali fenomena yang ada, kita manfaatkan sumber daya yang ada untuk memajukan bangsa kita tercinta gitu. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa meridhoi perjalanan kita nanti, amin. Dan aku mengajak mari kita berpikir dan kritis bersama demi kemajuan bangsa kita tercinta. Segitu mungkin. Kalau dari Teh Zahra nih, ada gak? Mungkin dari saya, closing statement dari saya, tetap semangat, semoga literasi di Indonesia makin meningkat atau berkembang dan lebih maju lagi ke depannya. Dan dengan program yang saya bawa tadi, semoga lebih meningkatkan literasi dengan generasi yang sekarang yang minat baca kurang. Mungkin dari saya sekian. Alhamdulillah podcast kali ini berjalan dengan lancar dari awal sampai akhir.
Terima kasih kepada Teh Zahra dan Teh Rizka yang sudah meluangkan waktunya di sela-sela kesibukannya. Pasti sibuk kan? Tahu aja. Oke teman-teman. Bisa itu kalian mati ya. Oke teman-teman, saya Diva Dwi Fitria Berliana dan rekan saya Nurul Aini dari tim podcast jurnalistik MA Rancapandan pamit undur diri. Jangan lupa tonton podcast-podcast kita selanjutnya. Dadah. Yeah. Alah.